Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, rajin-rajinlah menyambung tali silaturahim. Saya sudah banyak orang memponis mati, dilihatnya kurus sekali Ustaz. Setiap saya pergi kemana-mana, jamaah nanya, Ustaz sehat? Setiap saya duduk di bawah, nanya panitia, Ustaz bisa ceramah? Lalu kenapa sampai hari ini Abdul Somad bisa hidup, sehat, ceramah? Orang susah mau mengeluarkan keringat sampai pakai baju plastik lari-lari di tanah lapang. Saya cukup berdiri ngomong berkeringat. Itu menunjukkan kita sehat. Yang kurus jangan putus asa. Itu di Instagram banyak sekali komen-komen. Apa katanya? Anda kurus tidak pede, minum suplemen. Yang gemuk, jangan siksa badanmu menahan makanan. Ada udang, ada kambing, ada semuanya. Bapak nggak makan, takut. Apa kata Pak Bupati Kabupaten Bulungan? Ustadz Somad, udang di sini tidak mengandung kolesterol. Udang di Bulungan mengandung anak udang. Beliau yang ngomong. Ustadz Somad, jangan takut. Kambing di Bulungan tidak mengandung kolesterol. Karena kambing di sini mengandung anak kambing. Ustadz Somad, nanti sebelum ceramah, Ustadz makan. Di mana? Ada Habib yang mau mengundang Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Dulu nenek moyang kami, guru-guru kami mengajarkan muliakan zuriat Rasulullah. Tapi begitu Abdul Somad datang ke Tanjung Selor, malah diundang ke rumah Habib. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya datang disambut, dimuliakan, dipersilakan duduk, dibukakan, udang ada. Tapi saya nggak takut makannya, saya tahu dia tidak mengandung kolesterol. Kambing ada, saya makan semuanya. Yang penting sehat. Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Kambing di bumi apa di langit? Di bumi. Udang di bumi apa di langit? Di laut. Biada. Dari mulai Adam sampai Adam Smith, itu semuanya adalah keturunan Adam alaihissalam. Yang bukan keturunan Adam tolong angkat tangan. Keturunan monyet. Yang ngomong gitu Charles Darwin. Bukan saya. Saya sampai sekarang nggak pernah ceramah menurut saya. Nggak pernah. Saya ngutip pendapat ulama-ulama. Karena Abdul Somad ini suka begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Nawawi, begini kata Imam Syihab Ar-Ramli, begini kata Imam Tajuddin As-Subki, begini kata ulama. Karena sering ngutip pendapat ulama-ulama, disangka orang saya ulama. Padahal enggak, saya baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga saya bisa ceramah di Masjid Agung Istiqomah Bulungan. Kenapa? Judul kita adalah merajut silaturahim. Ustaz, kan ukhuwah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah? Kakeknya, neneknya nikah, punya anak. Anak-anak ini punya cucu. Cucu-cucu ini punya cicit. Lahir keturunan. Mereka yang ada hubungan darah disebut dengan silaturahim. Saya dengan Pak Bupati silaturahim atau ukhuwah? Memang kalau kepanasan susah mikir, saya paham. Oke, sekarang kita ulang. Oh, Ustadz nyindir ya? Enggak, saya enggak kepanasan. Kipas angin di kiri 2, di kanan 2. Kalau kakek nenek melahirkan anak-anak, melahirkan cucu-cucu, lalu mereka mempererat hubungan, namanya silaturahim. Tapi antara orang Jawa dengan orang Sunda, orang Minangkabau dengan orang Batak,
orang Bulungan dengan orang Bugis, orang Makassar, semua yang tidak ada hubungan darah ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita di masjid ini yang sama-sama Islam diikat dengan satu ikatan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tidak seagama dengan kita, yang tidak satu akidah dengan kita, diikat dengan satu ikatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Selesai. Apa yang dipermasalahkan? Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dulu Islam datang, orang Arab Quraisy mengatakan, kami paling mulia, kami paling hebat. Yang paling hina berkulit hitam, budak, miskin, susah, hamba sahaya. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Abu Bakar Quraisy, Bilal Habasyah, Ethiopia, sebagian mengatakan Nubia, Afrika Utara. Apa kata mereka begitu melihat Abu Bakar dengan Bilal datang berjalan? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan Sayyidina Bilal. Abu Bakar yang putih Quraisy disamakan dengan Bilal yang berkulit hitam. Kapan baru orang Eropa memuliakan orang kulit putih? Belakangan. Masih ingat sinetron Little Missy Tuan Baron? Yang ketawa berarti udah tua. Itu masih ada sinetron TVRI 20 tahun yang lalu. Ketika kita tonton siang-siang hari Ahad, hari Minggu, tentang Tuan Baron, Tuan Tanah berkulit putih, punya budak berkulit hitam. Tapi saya mencintainya Tuan Baron. Apa yang terjadi? Kulit hitam diperbudak kulit putih, politik apartheid. Akhirnya dibebaskan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Kapan itu? Baru beberapa tahun belakangan. 14 abad yang lalu, Nabi di atas Jabal Rahmah. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah, kembali kepada tanah. Di mana pidato itu disampaikan? Di atas Jabal Rahmah di Padang Arafah 2 bulan sebelum meninggal dunia. Mestinya di atas Padang Arafah itu yang ditanamkan. Jamaah umroh sekarang di Padang Arafah ngambil spidol nulis nama. Hai sayang. Tapi orang Bulungan tidak ada buat begitu. Jamaah umroh dari tempat lain itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini betul-betul nyata. Abdul Somad yang berkulit hitam, pesek, tapi hari ini dimuliakan, dikasih tempat yang tinggi, pakai karpet, pakai meja, pakai botol 300 ml dengan 300, 1 jam ceramahnya. Dikasih lagi kursi, Masya Allah. Orang di mana-mana berebut mencari kursi. Saya dikasih kursi. Kalau mau tahu rasanya bagaimana sulitnya mencari kursi, tanya pada yang sudah dapat kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz kok dari tadi gulung baju? Baju baru memang gitu, panas bawaannya. Abdul Somad datang ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali merajut ukhuwah. Jangan sebar-sebarkan fitnah. Ini banyak fitnah, katanya Abdul Somad datang mau kampanye calon gubernur. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tidak ada itu. Ini di masjid. Ngomongnya disaksikan Allah dan para malaikat. Jangan ada dusta di antara kita. Allahu Akbar.
Saya sudah tanya betul-betul baik-baik. Ini tidak ada macam-macam kan Pak? Tidak Ustaz. Saya mau selesaikan tugas saya 5 tahun di DPD. Tapi kalau masyarakat meminta, tetap maksudnya. Ini nggak ada, bohong. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini saya yang mau datang. Saya tidak diundang. Saya mau datang merajut silaturahim. Karena dulu waktu saya datang ke Tarakan, Ustadz Somad nanti mesti datang ke Tanjung Selor. Begitu kata Pak Gubernur. Tapi ternyata langkah, rezeki, pertemuan, mati dalam kuasa Allah. Saya datang, Pak Gubernur sedang ada tugas di luar kota. Apa boleh buat? Taik kambing bulat-bulat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi insya Allah niat baik beliau sudah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang rajin silaturahim sehat walafiat. Sehatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Salahkah Abdul Somad datang merajut silaturahim dan ukhuwah ke Bulungan? Tidak. Kalau salah katakan salah, kalau tidak katakan tidak. Itu pantun? Enggak, saya aja ngomong gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Pak, nanti kita di tanah lapang apa di masjid? Di masjid. Apa? Di masjid. Dalam hati saya, sanggup gak masjid menampung? Saya sangka masjid di Bulungan kecil. Mohon maaf, saya ternyata sudah suuzon. Rupanya masjidnya besar sekali. Luar biasa. Masjid besar. Yang saya pikirkan melihat masjid besar ini, sholat subuhnya berapa sop? Ustadz Somad jangan menyepelekan Kabupaten Bulungan. Jangankan sholat subuh, sedangkan sholat isya tablik akbar aja sebanyak ini. Kalau masuk semua yang di luar itu meledak masjid ini. Saudara-saudara kita yang di luar cuma dengar suara atau ada gambar? Ada gambar. Itu di layar ada gambar saya di situ. Mana kamera yang menampakkan gambar Ustadz Somad? Mana kameranya? Itu. Oke, kita sapa. Hai guys. Allahu Akbar. Wahai saudara-saudaraku Kabupaten Bulungan, muslimin muslimat, ikhwati fillah yang ada di luar, kalau memang betul kalian mendapat pesan ini, tolong yang di luar angkat tangan sebelah kanan. Oh, itu saya nengok mereka angkat tangan. Kalian di luar jangan berkecil hati, karena di dalam ini panas sekali. Setiap tetes keringat sebesar jagung akan dibalas surga Jannatul Firdaus. Kalian yang di luar jangan berkecil hati, karena saya di layar itu jauh lebih ganteng dari asli. Yang di luar dan yang di dalam sama-sama masuk surga Jannatul Firdaus. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiruhu, balaslah. Hai Abdul Somad, siapa yang membawamu sampai ke Tarakan, sampai ke Tanjung Selor, sampai ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, siapa yang menjamu makanmu malam ini, balas Abdul Somad. Aku tak sanggup membalas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, anak mereka menjadi para penghafal Al-Quran, dan mereka bersama dengan kita nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, jauhkan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Tanjung Selor dari malapetaka, bencana, musibah. Jauhkan dari riba, zina dan narkoba ya Allah. Kalau kita sanggup balas, balas. Dia kasih kita makan sekali, balas 3 kali. Enggak sanggup balas, doakan. Enggak sanggup doakan, laut dekat. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Yang saya khawatirkan, melihat 2 terbang saya nanti. Begitu dihidupkan,
Begitulah hebatnya orang Bulungan. Apa kata Nabi dalam hadis? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau mau tahu sifat orang beriman, falyukrim dhaifahu. Lihatlah bagaimana cara dia memuliakan tamu. Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat dari jubahnya. Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat berapa kali dia ke Mekah. Kalau mau lihat iman orang, lihat bagaimana dia memuliakan tamu. Saya sebagai tamu di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dimuliakan dengan amat sangat mulia, zahir batin, didoakan. Tak dapat dibalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.